Ada sebuah kisah tentang keluarga religius yang hidupnya serba kekurangan. Namun, mereka hidup sama sekali tidak ada usaha untuk memperbaiki keadaannya. Anaknya bernama Joni. Sampai saat ini, ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Sementara ayahnya hanya bekerja sebagai anggota infak sodako di salah satu masjid. Lu udah dapat kerja juga? Udah, Senin besok gue udah mulai kerja. Oh, apa? Kerja di mana? Kerja jadi admin gue di sekolahan. Sekolahan mana? Di sekolah swasta Katolik. Lu serius kerja di situ? Iya, emang kenapa? Lu harus hati-hati loh ya, lu jangan sembarangan masuk lu. Lu harus kuat-kuat iman kerja di situ mah. Ya santai aja John, urusan keyakinan lo masing-masing aja. Emangnya di sana banyak yang Islam? Lah, guru-gurunya juga banyak kok yang muslim di situ. Aneh banget tuh, orang kayak nggak ada sekolah lain aja. Wede, ini Bu Sri mau ada acara apa nih, Bu? Pak Jono, iya nih Pak, kebetulan besok anak saya yang kecil ulang tahun, jadi mau sekalian dirayain gitu Pak. Oh, ulang tahun. Terus, ini acaranya apa? Pengajiannya? Oh bukan Pak, nanti acaranya tuh kayak ada acara badut, terus ada acara sulap-sulapan, ya pokoknya buat menghibur anak-anak aja Pak. Loh, kenapa nggak pengajian aja, Bu? Kayak panggil Pak Ustadz gitu, atau panggil siapa, panggil saya juga bisa. Didoain gitu loh, supaya nanti anaknya jadi anak soleh. Oh, tenang aja Pak, nanti juga ada kok saudara saya yang datang, dia juga ustadz, jadi ya ntar ada doa-doanya juga. Ya, tapi ya tetap aja, kalau cuma buat hibur-hiburan kayak gini mah nggak ada manfaatnya loh, Bu. Mending juga pengajian gitu, fokus ngaji, berdoa, supaya keluarga ibu juga jadi berkah gitu. Ya nanti lihat besok aja Pak acaranya kayak gimana. Ya, sama ini Bu, jangan lupa loh, kalau lagi ada acara tuh harus bagi-bagi bikisan gitu ke tetangga ya, supaya nanti ya rezeki ibu juga makin bertambah gitu, makin banyak. Iya Pak, insya Allah nanti saya bagiin ke tetangga-tetangga saya. Ya, bagus. John, kamu udah dapat kerja belum? Hah? Ya belum lah Pak, orang susah nyari kerja zaman sekarang. Kamu udah mau 1 tahun loh John nganggur. Ini lama-lama ijazah kamu gak kepake loh ya. Iya, ya udah makanya doain Joni dong. Oh iya Pak, tahu nggak si Jupri sekarang dia kerja di sekolahan Katolik. Hah? Ya benar kamu. Iya Pak, sekarang dia jadi admin TU di sono. Loh kenapa dia mau ya? Ya nggak tahu, Joni juga heran. Nah, kamu jangan sampai gitu loh John ya, ngejar dunia sampai masuk ke lingkungan mereka. Udah, kamu nganggur dulu aja, gak apa-apa. Iyalah, siapa juga yang mau kerja di situ? Yang ada ntar Joni nggak bisa ibadah lagi. Keesokan harinya, kehidupan keluarga Joni semakin tambah sulit. Mereka sama sekali tidak ada pemasukan dan seringkali Joni harus berhutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini udah jam segini kok Bu Sri belum nganter-nganterin bikisan sih. Apa jangan-jangan dia lupa ya? Tak samperin aja lah. Assalamualaikum Bu Sri. Iya, waalaikumsalam Pak Jono. Wah, ini tadi gimana Bu? Acaranya lancar? Alhamdulillah Pak, tadi lancar banget acaranya. Oh iya, syukur lah ya. Berarti ini udah selesai ya Bu? Udah beres Pak, ini udah diberes-beresin kok, udah rapi. Oh gitu ya. Ini apa? Besok-besok juga udah dibagiin? Oh, itu juga sama Pak, semuanya udah dibagiin ke tetangga-tetangga. Nah itu, ini kok saya nggak kebagian ya Bu. Ini gimana? Aduh, mohon maaf nih Pak, sebelumnya ini kan kita beda RT Pak. Jadi ya memang untuk besek-beseknya itu cuma cukup buat sekitar-sekitar sini aja Pak. Oh iya, tapi gini loh ya Bu ya. Yang namanya berbagi itu nggak mandang jauh atau deket loh Bu ya. Semua itu bisa dapat gitu. Nggak usah perhitungan lah ya. Kalau kayak gini kan jadinya ya gimana gitu Bu. Kan kemarin saya udah dateng gitu ngasih saran. Masa gara-gara saya telat datang akhirnya saya dilupain gitu. Oh iya, ini Pak, sebentar Pak. Ya, nih Pak. Mohon diterima Pak, ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Ah iya, makasih loh Bu. Ya maksud saya tuh gini loh Bu. Ntar kalau misalkan tahun depan ada lagi nih acara ulang tahun, Ibu panggil saya aja buat keamanan atau buat bantu-bantu gitu. Saya mah bisa, saya mah siap orangnya. Ya. Oh iya, makasih Pak atas niat bantuannya. Cuma nanti tahun depan kayaknya ulang tahunnya udah nggak di sini lagi Pak. Ntar kita bakal pindah ke luar kota aja. Oh, di mana nanti? Ke Barcelona Pak. Waduh, ini anak Ibu bisa ketemu Lamin Yamal loh. Woi Jo, John, lu baru balik kerja? Iya nih, tapi mau lanjut ke kampus gue. Lu ngapain ke kampus? Iya, sekarang gue sambil kuliah, John. Kuliah? Lu jangan-jangan kuliah di kampus mereka juga lagi? Enggak lah, gue kuliah di kampus swasta Islam kok. Gue kira, lu ada lowongan kerja nggak buat gue? Lowongan ada sih di sekolahan gue, jadi admin SD mau nggak? Ya jangan di situ juga lah, kan lu tau sendiri gue lulusan pesantren, apa kata orang? Lagian gue juga nggak bakal dibolehin sama bapak gue. Ya nggak usah dengerin kata orang lah, kalau lu butuh duit mah kerja apa aja dulu, yang penting kan halal. Enggak, udah nggak usah. Daripada kerja di situ ya mendingan nganggur lah gue.
Siapa tahu gue bisa masuk BUMN ntar. Iya, amin. Ya udah, gue duluan ya Jon ya, takut telat gue. Ya. Alhamdulillah dapat 100.000 nih. Emang rezeki tuh harus disamperin. Lumayan ini buat beli rokok sama makan besok. Loh, kok ini gak ada jaringan ya? Ini kenapa nih? Kok wifi-nya gak nyambung? Apa jangan-jangan error ya? Cobalah tanya ke Pak Samsul. Assalamualaikum, Pak Samsul. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kenapa, Pak? Begini, Pak. Ini saya cuma mau nanya. Tadi saya pakai wifi Bapak kok tiba-tiba nggak bisa, itu kenapa ya, Pak ya? Oh, itu. Ya, ini Pak, sebelumnya mohon maaf nih, Pak. Ini kan wifi saya nih ya. Terus kemarin kan si Joni katanya mau interview online gitu. Ya, online lah pokoknya. Nah, ya udah saya kasih tuh. Cuma kan ya karena jaringannya juga nggak kenceng-kenceng amat, makanya ya pasportnya saya ganti supaya ini cuma cukup buat keluarga saya aja gitu, Pak. Loh, tapi kan ini cuma nambah 2 orang doang loh, Pak. Saya sama Joni doang, emang nggak bisa? Nah itu masalahnya, di sini juga yang pakai lumayan banyak, Pak. Ada 5 orang. Oh, baru wifi aja udah pelit banget jadi orang ya. Ya udahlah, saya juga bisa pasang sendiri. Udah, sono pasang sendiri. Oh, orang miskin gak tau diri kamu ya. Oh, tak doain masuk neraka sampean ya. Pada saat di jalan, Joni tiba-tiba melihat sebuah dompet di depan matanya. Waduh, ini dompet siapa nih? Wah, gila. Wah, banyak banget duitnya. Wah, ini harus cepet-cepet bawa pulang nih. Ini rezeki nih. Wah, gue harus turun balik nih ya, taruh rumah. Pak, lihat nih Pak, Joni bawa apa nih Pak? Tuh. Hah? Dompet? Ada duitnya nggak, Jon? Oh, ada dong Pak. Nih, lihat nih. Tuh, merah semua Pak. Rezeki itu Jon namanya. Terus ada yang lain nggak? Ada. Ada ATM, terus KTP sama ini apa nih? Bitcoin. Oh, e-money. Nah, kamu KTM sekarang juga, Jon. Terus ambil duitnya. Ya kan Joni nggak tahu Pak PIN-nya. Ya udah, kamu coba dulu aja pakai PIN tanggal lahirnya. Iya ya. Bener juga ya Pak. Ya udah deh, kalau gitu Joni langsung KTM Pak. Siapa tahu duitnya ada puluhan juta. Saat itu juga, Joni langsung ke ATM dan beberapa kali mencoba untuk mengambil uang itu. Akhirnya bisa juga nih. Setelah 5 kali percobaan. Coba ada berapa nih saldonya? Anjir, 30 juta. Tanpa berpikir panjang, Joni langsung mengambil uang itu setengah. Oke. Ini kayaknya gue harus ambil dulu nih. Setengahnya, jangan semuanya. Oke. 30 juta nih. Jadi orang kaya gue. Buru-buru balik dah. Pak, lihat nih, Joni bawa uang berapa? Berapa, Jon? Kasih tahu Bapak cepetan. Bentar dulu. Nih, 15 juta, Pak. Wih, 15 juta, Jon. Kita jadi orang kaya ini. Iya dong, berarti Joni nggak usah pusing-pusing cari kerja lagi kan, Pak? Iyalah, udah kamu nggak usah kerja. Pokoknya kita tuh hidup sekarang santai sambil nunggu waktu ibadah aja udah. Nah, mantep, Pak. Kita hidup buat nyari pahala. Matinya masuk surga. 1 minggu kemudian, mereka berdua sangat senang menikmati hidup. Sebagian uang itu, Joni gunakan untuk membeli PS, pasang wifi, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jon, duitnya udah tinggal sisa berapa? Ini kayaknya tinggal 1 jutaan dah. Mesti ngambil lagi nih, Pak. Loh ya, ambil aja lah. Masih ada sisa 15 juta kan? Udah, kamu ke KTM sekarang. Habis itu buang kartu ATM-nya, ya. Ya udah, ntar besok aja deh Joni ngambilnya. Jo, lu gimana kerja di sekolahan Katolik selama ini? Aman-aman aja kok, orang-orangnya baik, terus toleransinya juga tinggi, sama ya gue jadi tahu gitu hidup di lingkungan agama lain tuh kayak gimana. Tapi lu harus tetap hati-hati lo ya, mereka ini emang baik. Tapi ntar lama-lama lu makin nyaman, ntar malah disuruh ikutan mereka lagi lo. Lu jangan mikir kayak gitu mulu lah, Jon. Nih ya, asal lu tahu ya, gue tuh di sono, tempat sholat udah disediain. Mau sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah itu nggak masalah. Mereka tuh bener-bener menghargai. Iya bukan masalah itu lah, Job. Ya oke lah, mungkin lu sekarang nyaman. Tapi lu juga mesti ngeliat ke depannya itu kayak gimana nanti ya. Ingat lo, Job ya. Tempat nyaman itu bisa bikin kita hilang iman. Enggak sih, justru ya gue di situ saling belajar menghargai perbedaan, cuy.
hidup rukun, nggak saling nyinyir, nggak saling ngata-ngatain. Karena menurut gue ya, kita ini emang harus hidup berdampingan. Apapun agamanya, apapun rasnya, ya udah, apa masalahnya? Justru yang paling berbahaya itu, ya orang-orang kayak lu nih, yang pikirannya sempit. Karena bisa aja jadi radikal. Kok lu ngatain gue radikal sih? Hah? Dasar kafir lu ya. Keesokan harinya, Joni kembali mengambil uang yang tersisa 15 juta di ATM. Alhamdulillah, cair lagi 15 juta. Mantap. Sama saya, Mas. Boleh saya lihat kartu ATM-nya? Loh ini kan ATM saya, Pak. Emang buat apa? Saya lihat boleh. Ya udah nih. Ikut saya ke kantor ya. Loh, Pak. Pada saat itu juga, Joni dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Transaksi 2 kali di tempat yang sama, terekam CCTV. Ini bukti udah benar-benar ada loh ya. Data pribadi juga lengkap. Kenapa kamu nggak balikin? Ya kan namanya nemu itu kan rezeki saya dong, Pak. Itu namanya bukan rezeki, itu namanya cobaan. Kamu tuh lagi dites, mau dibalikin apa mau dipakai. Ya kalau bukan saya yang nemuin juga, pasti duit itu bakal dipakai juga lah, Pak, sama orang lain. Loh ya emang iya, mau siapapun yang nemu dompet, kalau nggak dibalikin, itu namanya pencuri. Ya udah, ini kan udah dibalikin, Pak. Ya seharusnya kamu balikin pada saat saldo ATM-nya masih ada. Ini kan semuanya udah kamu ambil. Ya udah, yang penting kan balik. Oke, pasal 3, 4, dan 5 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja mengakses sebuah sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh sebuah informasi ataupun keuntungan finansial, maka akan dipidana penjara paling lama 8 tahun atau denda maksimal 800 juta. Loh, Pak, bentar. Ini maksudnya saya di penjara? Betul, 8 tahun atau denda 800 juta. Aduh, Pak, saya mohon, Pak. Pak, saya tuh hilap, Pak. Beneran, Pak, saya hilap. Saya tuh lagi bener-bener butuh duit, Pak. Tolong jangan penjarain saya dong. Kasihan, bapak saya di rumah sendirian, ntar dia makannya gimana, Pak? Kasihan. Loh, emangnya kamu sendirian yang di penjara? Bapak kamu juga ikutan di penjara loh. Iya udah, kalau gitu Pak, jangan 8 tahun juga lah, Pak, penjaranya, Pak. Jangan kalau 8 tahun, Pak, kelamaan itu, Pak. Setahun aja, Pak. Saya mohon, Pak. Kalau 8 tahun, ntar saya nonton Piala Dunia di mana, Pak? Di sini emang bisa nonton Piala Dunia. 1 tahun aja, Pak. Saya mohon, Pak. 8 tahun udah, bisa itu mah gampang. Ntar kita nobar di sini. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh, Pak. Iya, cuma yang nggak tahu ini, kamu bakal ditaruh di lapas mana? Lah emangnya saya mau ditaruh di mana? Nusa Kambangan. Pak, masa saya dihukum mati sih? Kan saya cuma ngambil duit doang. Setelah kejadian itu, Joni dan ayahnya langsung dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berdua mendapat hukuman 8 tahun.